Penatua Song memandang Bei dari sudut matanya. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak menyelidiki lebih jauh. Ini bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini, Xian Lin Er. Valkyrie Douluo bertanya dengan suara rendah. Bu, kamu baik-baik saja? Penatua Song menggelengkan kepalanya dan berkata, angsa Zamrud ini memang sangat kuat. Dengan kemampuan tambahannya yang murni, seranganku tidak mampu melukainya. Dalam hal kultivasi, dia lebih kuat dari saya. Dia hampir sama kuatnya dengan Ultimate Douluo. Dengan kehadirannya, kekuatan gelombang monster itu hampir 3 kali lipat. Sayang sekali aku tidak bisa menyergap dan membunuhnya. Xian Lin Er bertanya, tahukah Anda berapa lama Penatua Xuan dan Penatua Mu dapat menjebak di Tian? Penatua Song menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Hanya penguasa pavilion Dewa Laut yang mengetahui rahasia pohon emas. Namun, dengan kekuatan luar biasa yang tersimpan di pohon emas, tidak akan sulit untuk menyegel di Tian setidaknya selama 3 hari. Ini berarti bahwa dalam 3 hari ini, kita harus melawan gelombang besar ini, atau berharap penyelamatan akan segera datang. Sudahkah kita mengirimkan panggilan darurat? Xian Lin Er mengangguk dan berkata, kami telah mengirimkan panggilan darurat ke 3 kerajaan. Gelombang monster datang terlalu tiba-tiba. Selanjutnya, ketiga kerajaan memfokuskan kekuatan mereka untuk melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Pasukan mereka semuanya berkumpul di sana. Jadi bantuan akan sulit datang dengan cepat. Kali ini, kami benar-benar dalam kesulitan. Saat ini, situasinya baik-baik saja untuk saat ini, tapi begitu peralatan jiwa telah benar-benar habis dan pertarungan ini hampir berakhir, kita akan berada dalam masalah serius. Penatua Song menghela nafas dan berkata, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah terus maju dan menunggu bala bantuan. Peluncuran gelombang besar di hutan Great Star Dou seharusnya bukan urusan kita. Namun, jika kota Shrek dikuasai, kekacauan dan kehancuran akan terjadi. Meskipun penting untuk melawan Kekaisaran Matahari dan Bulan, stabilitas internal juga penting. Kerusakan yang disebabkan oleh gelombang besar binatang buas bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh ketiga kerajaan. Dengan posisi hutan Great Star Dou, tidak ada yang tahu di mana gelombang pasang selanjutnya akan terjadi. Saya yakin ketiga kerajaan akan membuat keputusannya sendiri. Satu-satunya masalah sekarang adalah waktu bala bantuan. Saya berharap dalam 3 hari ke depan, gelombang bala bantuan pertama sudah bisa tiba. Xian Lin Er berkata, saya juga berharap demikian. Binatang buas itu memang licik. Di antara mereka berlima, selain Dewa Binatang di Tian dan Angsa Zamrud ini, 3 lainnya tidak dapat ditemukan. Mereka tidak mengirimkan makhluk jiwa tingkat tinggi apapun. Terbukti, mereka menggunakan makhluk jiwa biasa untuk melemahkan kita, dan menyimpan kekuatan mereka sambil menunggu kesempatan yang lebih baik. Penatua Song berkata dengan suara rendah, kita harus menjaga kekuatan kita. Begitu makhluk jiwa yang kuat bergabung dalam pertarungan, kita akan menghadapi tekanan yang lebih besar lagi. Mohon 2 anggota pavilion Dewa Laut tetap tinggal. Sisanya bisa pergi ke barak untuk beristirahat. Tetap waspada. Karena mereka tidak ingin mengirimkan yang terbaik, kami akan mengirimkan judul Douluo untuk bertarung setiap jam sekali. Mereka dapat bermeditasi setelahnya untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Setiap kali, kami akan mengirimkan 4 judul Douluo. Sisanya akan beristirahat saat tidak ada shift. Tidakkah mereka ingin memainkan permainan gesekan? Mereka menggerogoti fondasi kita, sementara kita akan menggerogoti kehidupan makhluk jiwa mereka. Saya ingin melihat siapa yang akan menyerah terlebih dahulu. Kami dari Akademi Shrek memiliki fondasi berusia 10.000 tahun, sesuatu yang tidak dapat mereka kalahkan dengan mudah. Ya, jawab Xian Lin Er, dan pergi untuk mengaturnya. Dengan tidak adanya Elder Xuan, peringkat Elder Song adalah yang tertinggi. Namun, dia tidak akan memimpin pasukan secara pribadi. Sebaliknya, dia akan memimpin pembangkit tenaga listrik dan ahli yang berpartisipasi dalam pertempuran. Saat Penatua Song mengeluarkan perintahnya, orang pertama yang melaksanakannya adalah Xixing, petugas pertahanan kota-kota Shrek. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Suara stopwatch yang jelas terdengar. Sebuah piring perak besar tergantung di udara. Ia hanya memiliki jarum detik yang bergerak perlahan, setiap makhluk jiwa yang berada dalam jarak 250 meter dari tembok kota-kota Shrek mulai melambat. Meskipun Emerald Swan telah disembuhkan dan didukung.
Mereka terus bergerak dengan lamban, gas hitam misterius mulai muncul di area ini. Ketika gas hitam muncul, cahaya bintang mulai bersinar secara misterius dalam jarak 250 meter dari tembok kota. Area tersebut menjadi kosong, dan setiap makhluk jiwa di area tersebut menghilang. Hanya beberapa yang lebih kuat di dekat tepian yang mampu melarikan diri. Sising, Time Douluo, memiliki pelat perak ruang waktu untuk jiwa bela dirinya. Dia tidak hanya mampu mengendalikan waktu, tetapi kekuatannya bahkan meluas hingga ke ruang angkasa itu sendiri. Dia mampu mengendalikan waktu dan ruang, sampai batas tertentu. Hanya dia yang tahu kenapa dia disebut Waktu Douluo. Kadang-kadang orang tidak percaya dengan judul-judul Douluo. Yang lebih perajin dengan sengaja menggunakan gelarnya sendiri untuk membingungkan lawannya. Turbulensi ruang waktu. Ini adalah kekuatan yang baru saja digunakan Sising. Kekuatan ini menyelimuti area dengan radius 250 meter. Bahkan jika ada makhluk jiwa setiap 5 meter, 100 makhluk jiwa akan menghilang dari medan perang dalam sekejap mata. Mereka yang tersisa setidaknya adalah makhluk jiwa 10.000 tahun. Serangan ini menciptakan celah besar bagi mereka. Hal ini terjadi sangat cepat dan sangat aneh. Itu sangat mengejutkan sehingga para makhluk jiwa yang maju tanpa henti tampak bingung karenanya, dan serangan mereka tampak melambat. Detik berikutnya, bola lampu merah melesat ke udara. Sejumlah besar awan merah membumbung ke langit. Serangan kuat akan segera diluncurkan. Di langit di atas pasukan makhluk jiwa, Big si angsa Zamrud memasang ekspresi jelek di wajahnya. Mereka terlalu meremehkan kekuatan manusia. 100 tahun yang lalu, selama gelombang besar itu, pertahanan kota Shrek jauh lebih lemah daripada sekarang. Hanya dalam 100 tahun, manusia mampu mengembangkan begitu banyak pertahanan. Mereka bahkan mampu menyegel di Tian. Meskipun mereka tidak tahu berapa lama di Tian akan disegel, ketidakhadirannya sangat mempengaruhi moral para makhluk jiwa. Menyadari bahwa judul Douluo lainnya akan menyerang, Beiji tidak berani melambat. Dia membuka sayap hijau gioknya, dan penghalang tak berbentuk muncul di udara. Ia mencoba memblokir keterampilan jiwa di udara. Dihadapkan pada blokade awan merah, respons alami seseorang adalah terbang ke angkasa. Langkah ini dilakukan oleh seseorang yang setidaknya bergelar Douluo. Meskipun Beiji sangat kuat, bahkan dia harus melangkah dengan hati-hati. Namun, awan merah belum menunjukkan kehebatan serangannya. Zuge Divine Crossbow Cannon di tembok kota meraung sekali lagi, dan sejumlah besar peluru meriam mendarat di bawah. Mereka meledak di tengah sekelompok makhluk jiwa. Sising memandang wanita tua lain di kejauhan dan mengatupkan tangannya sebelum mengacungkan jempolnya. Wanita tua yang mengenakan gaun merah panjang itu tersenyum tipis. Awan merah di udara melayang, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Hati Beiji mencelos. Dia mengulurkan tangan lainnya, dan kemampuan penyembuhannya menyelimuti area tersebut. Namun, ia merasa usahanya kurang membuahkan hasil. Manusia memang licik. Soul Beast tidak dapat menandingi koordinasi mereka. Ini adalah bagian yang paling menyusahkan. Gelombang besar baru saja dimulai, tetapi kerugiannya melebihi proyeksi dan perkiraan mereka. Jika ini terus berlanjut, berapa banyak lagi makhluk jiwa yang akan mati? Namun, menurut rencana di Tian, makhluk jiwa kuat lainnya di hutan Great Star Dou, selain dia, belum dapat mengambil bagian dalam penyerangan tersebut. Jauh lebih penting bagi inti kekuatan tempur mereka untuk tetap berada di hutan Great Star Dou. Mereka tidak bisa kehilangannya dengan mudah. Hanya setelah Shrek kelelahan sampai batas tertentu barulah mereka bisa memberikan pukulan terakhir. Bahkan anggota sejenisnya tidak diizinkan memasuki pertempuran. Secara umum, Emerald Swans tidak kuat. Selain Beiji, anggota sejenisnya tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Begitu mereka bergabung, mereka akan menjadi sasaran empuk para siswa kuat di Akademi Shrek. Pertempuran berlanjut, dan kelebihan dan kekurangan hutan Great Star Dou menjadi lebih jelas. Jutaan makhluk jiwa tinggal di hutan yang luas. Jumlah mereka banyak, dan selama mereka berusia setidaknya 10 tahun, mereka mampu bertarung. Dengan kata lain, hampir setiap makhluk jiwa berpartisipasi dalam pertempuran ini. Diinstruksikan oleh makhluk jiwa berperingkat lebih tinggi, mereka tidak punya pikiran untuk menolak. Yang mereka lakukan hanyalah menyerang dan menyerang. Serangan pertama berakhir hanya setelah 6 jam.
Dataran di selatan kota Shrek dipenuhi bangkai. Bangkai-bangkai ini dibawa pergi oleh para makhluk jiwa saat mereka mengeluarkan perintah untuk mundur karena mereka masih bisa menjadi makanan bagi makhluk jiwa lainnya. Ini adalah hukum hutan yang brutal, di mana seseorang menjadi pemangsa atau mangsa di sebelah selatan kota Shrek, yang bisa dilihat hanyalah kehancuran dan kehancuran. Seluruh bidang tanah hangus hitam. Orang bisa melihat lubang di tanah, parit, dan noda darah warna-warni dari berbagai makhluk jiwa. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, namun, bagi kota Shrek, pertempuran ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah kemenangan. Meskipun ada beberapa korban jiwa, sebagian besar terbunuh oleh serangan jarak jauh dari makhluk jiwa, kurang dari 10 manusia tewas dalam pertempuran ini. Kurang dari 100 dari mereka terluka. Di sisi lain, mereka telah membunuh setidaknya 5.000 makhluk jiwa. Makhluk jiwa yang mati itu terbunuh dalam satu pukulan. Hampir seluruh korban luka disembuhkan oleh BIG. Tanpa dia, korban yang ditimbulkan oleh pasukan Soul Beast setidaknya akan berlipat ganda. Masalah utama yang dihadapi kota Shrek adalah kurangnya tenaga, terutama master jiwa. Di antara 3.000 master jiwa di sana, kebanyakan dari mereka memiliki 3 hingga 5 cincin jiwa. Meskipun mereka telah berlatih untuk waktu yang lama, mereka semua masih sangat muda, dan kurang memiliki pengalaman di medan perang. Mungkin pasukan yang terdiri dari 3.000 master jiwa ini tidak dapat ditandingi oleh kekuatan manusia lainnya, karena mereka bahkan dapat menyaingi kartu truf Kekaisaran Matahari Bulan, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran. Namun, mereka sekarang menghadapi gelombang besar yang tak ada habisnya. Semua manusia pada akhirnya akan lelah, terlepas dari apakah seseorang itu bergelar Douluo atau Master Jiwa biasa. Setelah pertempuran ini, semua orang terkuras secara fisik dan emosional. Sebagian besar kekuatan jiwa mereka juga habis. Sising memerintahkan semua Master Jiwa untuk segera beristirahat. Pertahanan kota kini dipercayakan kepada beberapa prajurit biasa. Siapa yang tahu kapan gelombang besar berikutnya akan datang? Pasukan Soul Beast hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian kecil. Mungkin mereka akan kembali setelah memakan bangkai orang yang terjatuh. Pengiriman sekte Tang telah selesai. Ada 21 Zuge Divine Crossbow Cannon yang disimpan, tapi ini bukanlah Zuge Divine Crossbow Cannon berat yang dibuat khusus di tembok kota. Meskipun mereka sedikit lebih lemah, meriam panah ilahi Zuge kelas 5 ini jauh lebih gesit. Selama 6 jam pertempuran tadi, 5 dari 32 Zuge Divine Crossbow Cannon di tembok kota telah tidak berfungsi karena terlalu panas. Saat ini, Hallmaster Xuan Ziwen dari Aula Alat Jiwa Sekte Tang, yang datang tepat pada waktunya, sedang memperbaikinya. Bei dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Yu Hao selamat, dan itu merupakan kabar baik bagi mereka. Namun, apa yang bisa mereka lakukan terhadap gelombang besar di gerbang? Tidak ada yang tahu berapa lama kota Shrek bisa menahan gelombang besar ini. Meskipun mereka tidak menimbulkan banyak korban dalam pertempuran tadi, banyak dari mereka yang kelelahan. Ratusan botol susu tersegel digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Dalam situasi ini, bahkan jika mereka ingin memulihkan kekuatan jiwa mereka, mereka tidak dapat memulihkan semua kekuatan jiwa mereka sebelum gelombang monster berikutnya. Adapun bom kejut, yang hanya dapat digunakan sekali, bahkan lebih sulit untuk diisi ulang. Selain Zuge Divine Crossbow Cannons, Sekte Tang juga menyediakan lebih dari 110 alat jiwa lainnya dari berbagai jenis. Lebih penting lagi, Sekte Tang juga telah menyediakan 2.152 peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Ketika para tetua paviliun Dewa Laut melihat sosok ini, mereka semua terkejut. Orang harus tahu bahwa jumlah peluru meriam jiwa yang tidak bergerak ini akan menelan biaya yang sangat besar. Dari mana Sekte Tang mendapatkan uangnya? Tak berdaya, Bei hanya bisa memberitahu mereka tentang bagaimana Huo Yuhao dan yang lainnya merampok fasilitas penyimpanan bawah tanah Kekaisaran Sun Moon. Para tetua paviliun Dewa Laut sudah mengetahui bagaimana Wang Qr mengorbankan dirinya demi Huo Yuhao. Para tetua tidak mengatakan apapun pada awalnya. Sekte Tang, dengan tindakannya, membuktikan dukungan total mereka terhadap kota Shrek. Terlebih lagi, saat Huo Yuhao berada di ambang kematian, Kaisar Binatang telah mengorbankan dirinya untuknya. Apakah dia bisa disalahkan? Meskipun dia tampaknya menjadi penyebab gelombang besar itu, para tetua adalah orang-orang yang berakal sehat. Tak satu pun dari mereka menyalahkannya atas hal itu.
Namun, hal ini membuat sekte Tang yang dipimpin oleh BIBI semakin bertekad untuk bertarung sampai mati demi kota Shrek. Untuk sekte Tang, untuk Huo Yuhao, dan untuk Shrek, mereka adalah 7 monster Shrek. Meski kurang 2, masih ada 5. Mereka akan mempertahankan kehormatan yang menjadi hak Shrek. Serangan kedua terjadi lebih lambat dari yang diperkirakan. Soul Beast juga terlihat lelah. Mereka telah beristirahat selama 4 jam penuh. Langit mulai gelap, dan matahari terbenam di barat. Baru pada saat itulah para pembela HAM mendengar auman binatang buas ketika binatang buas yang tak terhitung banyaknya muncul di sisi lain dataran, makhluk jiwa tidak bodoh. Yang lebih kuat sama cerdasnya dengan manusia. Bertarung di malam hari lebih merugikan manusia daripada bertempur di siang hari, karena manusia biasanya bukan makhluk nokturnal. Pada siang hari, mereka akan lebih fokus. Selain itu, penglihatan sebagian besar manusia lebih rendah pada malam hari dibandingkan pada siang hari. Di sisi lain, banyak makhluk jiwa adalah makhluk malam hari. Bertarung di malam hari lebih menguntungkan bagi mereka. Setelah berdiskusi di antara binatang buas di hutan Great Stardou, mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan kedua mereka di bawah kegelapan. Gelombang binatang buas yang tak ada habisnya melonjak sekali lagi menuju kota Shrek, yang mirip dengan pulau terpencil di laut. Kali ini, makhluk jiwa bahkan lebih ganas. Zuge Divine Crossbow Cannon meledak sekali lagi. Elder Song terbang tinggi di langit. Dengan mengandalkan campur tangannya, kemampuan tambahan dari Emerald Swan BIG berkurang drastis, dan alat jiwa di kota Shrek mampu melakukan yang terbaik. Bentrokan antara kedua belah pihak semakin memanas, para master jiwa bertarung dengan gagah berani melawan makhluk-makhluk jiwa yang menyerang mereka dengan gila-gilaan. Bagian luar kota Shrek mirip dengan penggiling daging, yang terus-menerus melahap kehidupan makhluk jiwa. Namun, serangan makhluk jiwa menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Soul Beast yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh dipisahkan dari mereka yang berspesialisasi dalam serangan jarak pendek. Yang terakhir menyerang dari depan, dan yang pertama mendukung mereka dari belakang saat mereka menyerang tembok kota. Para master jiwa yang bertugas melepaskan penghalang jiwa pelindung berada di bawah tekanan yang sangat besar, karena kekuatan jiwa mereka dengan cepat menipis. Namun meski begitu, dengan dukungan banyak botol susu tersegel, mereka masih mampu bertahan. Di tembok kota, jumlah tentara tambahan yang terluka juga meningkat. Di bawah serangan yang sangat terkonsentrasi, pelindung jiwa kadang-kadang akan goyah. Ketika sebuah serangan mendarat di kota tersebut, orang dapat mendengar jeritan kesakitan, yang menandakan bahwa ada korban jiwa atau korban jiwa. Medan perang tampak lebih cemerlang di malam hari. Keterampilan jiwa dengan berbagai warna menerangi langit gelap saat bersinar dan meledak. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, dia dapat melihat sesuatu yang mirip dengan pertunjukan kembang api yang menarik perhatian. Setiap semburan cahaya dan warna berarti nyawa telah hilang. Setiap pertunjukan kembang api pada akhirnya menyebabkan darah. Perang itu kejam. Ini adalah kasus perang antar manusia, serta perang antara manusia dan makhluk jiwa, untuk menahan gelombang binatang buas. Para siswa halaman dalam dan berjudul Douluo dari Akademi Shrek bergantian menyerang. Hanya dengan kontribusi mereka, makhluk jiwa dapat ditekan. Bola cahaya yang kuat muncul di atas tembok kota tanpa henti. Setiap siswa di halaman dalam menjaga posnya dengan ketat saat mereka melakukan bagian mereka dalam mempertahankan kota. Intensitas pertempuran ini lebih dari 2 kali lipat intensitas pertempuran pertama. Ketika gelombang besar akhirnya surut, fajar menyingsing. Pertempuran itu berlangsung sepanjang malam. Di tembok kota tidak lagi sepi. Erangan dan tangisan kesakitan terdengar di mana-mana. Lebih dari 500 orang terluka atau terbunuh. Meskipun banyak dari mereka yang terluka, setidaknya ada 100 tentara yang tewas. Pasukan pertahanan kota-kota Shrek hanya memiliki sekitar 10.000 orang. Meskipun ini adalah jumlah korban yang benar-benar dapat diterima oleh para makhluk jiwa, kota Shrek tidak mampu menanggung begitu banyak korban. Tentu saja, malam pertarungan juga tidak ada gunanya bagi makhluk jiwa di hutan Great Stardou. Mereka kehilangan lebih dari 20.000 makhluk jiwa, dan banyak makhluk jiwa berumur 10.000 tahun gugur dalam pertempuran. Di malam hari, cahaya dari cincin jiwa yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat dengan sangat jelas. Bersama-sama, mereka membentuk pemandangan yang aneh, mirip dengan ratapan kesedihan dari roh banyak makhluk jiwa yang terbunuh. Kerusakan pada Zuge Divine Crossbow Cannon juga sangat parah.
14 di antaranya terlalu panas dan tidak dapat digunakan lagi, 3 di antaranya meledak, dan 6 di antaranya dihancurkan oleh serangan jarak jauh dari makhluk jiwa. Ini adalah alat jiwa kelas 6. Masing-masing dari mereka menghabiskan banyak uang. Para makhluk jiwa sangat membenci mereka, sehingga mereka memusatkan perhatian pada Zuge Divine Crossbow Cannons, lebih dari separuh Zuge Divine Crossbow Cannon rusak. Meriam panah surgawi Zuge kelas 5 yang dipasok oleh Sekte Tang harus digunakan, peluru meriam jiwa yang dia memainkan peran besar dalam pertempuran di malam hari. Dengan menggunakan serangan jarak jauh, mereka membagi serangan mereka dan sangat membantu dalam menekan makhluk jiwa. Namun, sekarang hanya tersisa kurang dari 2.000 peluru meriam jiwa stasioner, dan tidak dapat diisi ulang secara instan. Masing-masing membutuhkan banyak uang. Raut wajah Xuan Ziwen saat digunakan menjelaskan semuanya. Dan ini baru hari pertama gelombang besar. Hilangnya alat jiwa tidak sepenting kelelahan yang dialami para kombatan. Sementara mereka beristirahat selama beberapa jam, tidak ada yang tahu kapan gelombang besar berikutnya akan datang. Istirahat singkat ini tidak cukup untuk memulihkan kekuatan semua orang. Setelah pertempuran malam itu, tidak peduli seberapa terlatihnya pasukan pertahanan kota-kota Shrek, semuanya ambruk ke tanah, menghirup udara dalam jumlah besar saat pertempuran berakhir. Mereka semua ingin mengisi paru-parunya dengan udara, mereka terkuras, baik dari segi kekuatan jiwa maupun kekuatan fisik. Banyak dari mereka yang kelelahan total, semua botol susu tersegel telah habis setelah pertempuran tadi malam. Dan harus diisi ulang sebelum dapat digunakan lagi. Meskipun mereka telah membantu banyak dari 3.000 master jiwa mempertahankan setidaknya setengah dari kekuatan jiwa mereka, botol susu tersegel tidak dapat berbuat apa-apa untuk kelelahan fisik dan mental mereka, semua master jiwa dengan 6 cincin atau lebih bergiliran beristirahat. Tidak peduli seberapa intens pertarungan tadi malam, judul Douluo tidak benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Mereka tahu bahwa begitu mereka bergabung dalam pertempuran dan menghabiskan kekuatan jiwa mereka sampai batas tertentu, pusat kekuatan sebenarnya dari hutan Great Stardow akan muncul. Mereka hanya bisa bertahan lebih lama melawan gelombang monster jika judul Douluo tetap berada pada kekuatan puncak. Kapan bala bantuan akan datang? Saat ini, kota Shrek benar-benar terputus. Sementara kebanggaan para makhluk jiwa memaksa mereka untuk melanjutkan serangan mereka terhadap gerbang selatan, pasukan makhluk jiwa sebenarnya telah mengepung seluruh kota. 3 tembok lainnya semuanya diserang dengan intensitas berbeda. Berita dari dunia luar tidak dapat masuk ke kota Shrek, karena hanya Kekaisaran Matahari Bulan yang memiliki alat jiwa komunikasi jarak jauh. Akademi Shrek masih menelitinya. Kota yang terpencil hanya bisa bertarung sampai mati. Warga sipil dan pedagang kota Shrek juga mulai memainkan peran mereka, mengantarkan makanan dan air. Saat pertempuran berhenti, berbagai jenis makanan dikirim ke atas tembok kota. Kota Shrek sangat kaya, dan terdapat lebih dari cukup makanan yang disimpan di kota tersebut. Beberapa pedagang penting memimpin semua orang dalam menyediakan makanan gratis dan bergizi tinggi kepada para prajurit di tembok kota. Banyak pedagang juga mengirimkan penjaga karavannya ke tembok kota. Semua master jiwa di kota saat ini berada di bawah komando keseluruhan kota Shrek. Mereka melakukan hal tersebut bukan karena mereka murah hati, namun demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Pertarungan antara manusia dan makhluk jiwa berbeda dari pertarungan antara manusia dan manusia lain. Jika musuhnya adalah manusia, warga sipil dan pedagang masih memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup meskipun musuh berhasil menembus tembok kota. Namun, musuh mereka adalah makhluk jiwa. Setelah makhluk jiwa menembus tembok kota, satu-satunya hasil yang mungkin adalah pertumpahan darah dan pembantaian. Pada saat ini, tidak ada jumlah kekayaan yang dapat menandingi pentingnya kehidupan seseorang. Para pedagang tidak menunjukkan sikap pelit. Selama barang-barang mereka berguna, mereka membawanya keluar dan mengirimnya ke tembok kota. Para prajurit pembantu turun ke kota untuk beristirahat. Namun, Sising harus dengan tegas menginstruksikan semua master jiwa untuk tetap berada di tembok kota. Pasukan monster jiwa terlalu cepat. Jika mereka menunggu sampai saat mereka menyerang, mereka tidak akan punya waktu untuk mengumpulkan semua orang. Dia mengeluarkan perintah kematian, tidak ada guru jiwa yang diizinkan tidur. Untuk beristirahat, mereka hanya bisa bermeditasi di tempat. Ini adalah cara tercepat bagi mereka untuk mengistirahatkan mental dan memulihkan kekuatan mereka.
Begitu pertempuran terjadi, mereka dapat segera dikirim ke medan perang. Anggota Sekte Tang belum berpartisipasi langsung dalam pertarungan. Sejauh ini mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkoordinasikan dukungan logistik yang mereka berikan. Wajah Bei tenang saat dia melihat pasukan jiwa binatang di kejauhan. Dia tahu bahwa dalam serangan berikutnya, semua orang dari Sekte Tang harus bertarung juga. Tidak, seseorang dari Sekte Tang telah mengambil bagian dalam pertempuran itu. Itu adalah Mo Xuan. Mo Xuan adalah master jiwa tipe pembantu murni. Dari sudut pandang tertentu, perannya dalam pertarungan itu mirip dengan Beiji. Namun, kemampuan tambahannya tidak sekuat Beiji, Emerald Swan. Meski begitu, kemampuan tambahannya yang luas secara besar-besaran meningkatkan kekuatan para master jiwa yang bertahan. Hal ini memungkinkan mereka untuk bertarung jauh lebih baik daripada yang bisa mereka lakukan. Sising berdiri di tembok kota dengan ekspresi parah di wajahnya. Sebagai petugas pertahanan kota, perannya adalah yang paling melelahkan. Dia tidak hanya harus memimpin pasukannya, tetapi dia juga harus mengambil bagian secara pribadi dalam pertempuran, serta mengatur situasi secara keseluruhan. Dia baru saja selesai mengamati pertahanan kota. Situasinya tidak optimis. Banyak prajuritnya yang kelelahan, karena perbedaan jumlah tenaga kerja telah menyebabkan pertarungan menjadi tidak seimbang sejak awal. Dia yakin bala bantuan akan datang. Selain banyak individu berbakat yang telah dibina oleh Akademi Shrek selama bertahun-tahun, yang sebagian besar dari mereka kini menduduki posisi tinggi di 3 kerajaan, hubungan erat antara Akademi Shrek dan 3 kerajaan berarti bahwa mereka tidak punya pilihan selain menyelamatkan Akademi. Gelombang monster dari hutan Great Star Dou bukan hanya masalah kota Shrek. Jika kota Shrek jatuh, seluruh umat manusia akan mendapat masalah. Alasan mengapa makhluk jiwa dari hutan bintang besar Dou memilih untuk menyerang Shrek adalah untuk melenyapkan titik temu umat manusia yang kuat ini. Meskipun mungkin tampak bodoh untuk menyerang musuh dengan kekuatan terbesar, apakah ada yang salah dengan keputusan makhluk jiwa? Kota Shrek sulit ditembus. Namun, kacang ini terletak di pusat 3 kerajaan dan memiliki hubungan erat dengan 3 kerajaan asli di benua Douluo. Sejak awal berdirinya, mereka selalu memainkan peran penting dalam sejarah benua ini. Meskipun Akademi Shrek hanyalah sebuah sekolah, namun merupakan sekolah nomor 1 di dunia, dan sepenuhnya mampu mengelola hubungan antara ketiga negara. Jika gelombang besar menyerang salah satu negara lain terlebih dahulu, mereka memang akan dapat memperoleh beberapa keuntungan di awal, namun sayap belakang mereka akan terekspos ke kota Shrek. Ketika itu terjadi, Akademi Shrek dapat mengatur pasukan dari 3 kerajaan, yang, di bawah kepemimpinan para master jiwa yang kuat dari Akademi Shrek, dapat menimbulkan banyak korban pada pasukan monster jiwa. Lebih penting lagi, jika kota Shrek cukup kejam, mereka bisa langsung menyerang hutan Great Star Dou. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pasukan monster jiwa? Itu adalah rumah mereka, dan perisai terakhir mereka. Mereka tidak takut dengan tentara biasa, tetapi kota Shrek memiliki terlalu banyak master jiwa yang kuat. Kekuatan destruktif mereka tidak dapat disaingi oleh tentara biasa manapun. Oleh karena itu, bahkan setelah 100 tahun, target pertama gelombang monster itu tetaplah kota Shrek. Selama mereka bisa menguasai kota Shrek, akan sangat sulit bagi 3 kerajaan manusia untuk membentuk pasukan yang berhasil melawan mereka. Para makhluk jiwa mengetahui hal ini. Jadi bagaimana mungkin 3 kerajaan asli di benua Douluo tidak mengetahuinya? Oleh karena itu, mereka harus memberikan bantuan kepada kota Shrek. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama bala bantuan akan tiba. Prajurit biasa tidak berguna melawan gelombang besar. Hanya pasukan yang dibentuk dari para master jiwa yang kuat yang dapat membantu Akademi Shrek melawan gelombang monster. Namun, bagi mereka untuk membentuk pasukan yang kuat, mereka membutuhkan waktu. Bisakah kota Shrek bertahan sampai saat itu? Pikiran gelap terlintas di benak Sising. Kali ini, pasukan monster jiwa telah ditentukan. Serangan semalam telah menghabiskan banyak sumber daya kota Shrek. Namun, sumber daya adalah nomor 2 setelah tenaga kerja. Dia memperkirakan jika penyerangan berikutnya terjadi, hal itu akan berubah menjadi tawuran. Begitu mereka mulai bertarung dalam jarak dekat, jumlah korban akan meroket. Ini akan menguras kota Shrek lebih cepat. Dia takut hanya 1 hari dari sekarang, makhluk jiwa tersembunyi yang kuat akan menyerang. Saat itu, apakah kota Shrek masih bisa berdiri? Dia memahami prinsip-prinsip ini.
Namun, dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan mereka. Apa yang bisa dia lakukan saat ini adalah memimpin pasukan pertahanan kota-kota Shrek untuk mengulur lebih banyak waktu. Untungnya, Sekte Tang telah menyediakan banyak peluru meriam jiwa yang tidak bergerak untuk memberikan bantuan. Jika tidak, pertarungan itu akan menjadi perkelahian jarak dekat lebih cepat lagi. 2.000 peluru meriam jiwa yang tersisa adalah pilihan terakhir Akademi Shrek. Meskipun mereka tidak bisa benar-benar membalikkan keadaan perang, mereka bisa menimbulkan korban besar pada makhluk jiwa. Jumlah makhluk jiwa di hutan bintang besar Dou tidaklah terbatas. Jika terlalu banyak memakan korban, maka seluruh ekosistem hutan akan terkena dampaknya. Ini adalah sesuatu yang juga harus diingat oleh para binatang buas. Ada beberapa metode yang mungkin untuk memaksa mereka mundur. Pertama-tama, mereka dapat menimbulkan begitu banyak korban pada makhluk jiwa sehingga korban mereka lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Hal ini akan memaksa mereka untuk mundur. Namun, ini bukanlah prestasi yang berarti. Hingga saat ini, antara 20 hingga 30 ribu makhluk jiwa telah hilang. Dengan Emerald Swans di sana, Soul Beast yang terluka bisa pulih dengan cepat. Sebagian besar kematian adalah monster jiwa berumur 10 tahun dan 100 tahun, yang merupakan umpan meriam. Beberapa monster jiwa berusia ribuan tahun telah terluka juga, tetapi sangat sedikit monster jiwa berusia 10.000 tahun yang mati. Namun, mereka adalah kekuatan tempur utama di hutan Great Star Dou. Saat Sising sedang melakukan perhitungannya, sebuah suara tenang terdengar di sampingnya. Biarkan Sekte Tang mengurus babak selanjutnya. Kami akan bertarung setidaknya selama 2 jam. Sising menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang pria paruh baya dengan rambut acak-acakan dan pakaian tidak terawat. Minyak menodai tubuhnya, dan dia tampak tidak sehat. Lengan bajunya digulung. Rupanya dia sedang bekerja. Siapa kamu? Sising bertanya dengan curiga. Dia akrab dengan kota Shrek, tapi dia tidak mengenal pria ini. Namun, jika dia bisa berjalan di sampingnya, dia pasti seseorang yang dianggap penting oleh Akademi. Saya adalah kepala balai alat jiwa Sekte Tang, Xuan Ziwen, kata pria paruh baya itu dengan jelas. Xuan Ziwen? Saat mendengar nama itu, Sising terkejut. Kamu membuat Zuge Divine Crossbow Cannon? Xuan Ziwen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak menemukan Zuge Divine Crossbow Cannons, dan saya tidak terlibat dalam pembuatannya. Namun, saya bertanggung jawab atas aula alat jiwa Sekte Tang. Untuk pertarungan berikutnya, serahkan pada kami. Kita bisa menahan mereka mungkin selama 2 jam. Ini akan memberi pasukan lebih banyak waktu untuk beristirahat. Sising akhirnya mendengarkan apa yang dia katakan. Dia menjawab dengan ragu, apakah Anda mengatakan bahwa Sekte Tang akan mengambil alih seluruh pertahanan kota Shrek? Mulut Xuan Ziwen bergerak-gerak saat dia menjawab, tentu saja tidak. Kami tidak memiliki cukup banyak pria. Maksudku kita akan mengurus tembok kota selatan. Kami pasti bisa mengaturnya selama 2 jam. Sebagai petugas pertahanan kota, Sising harus berhati-hati. Apakah kamu serius? Ini bukan lelucon. Pasukan jiwa binatang sangat besar. Berapa banyak orang yang dimiliki Sekte Tang? Xuan Ziwen menjawab dengan jelas, aula alat jiwa dari Sekte Tang memiliki total 61 anggota. Ditambah dengan 300 orang yang datang dari Departemen Alat Jiwa Akademi. Kita akan memiliki 361 orang. Serahkan pada kami. Jika kota ini jatuh, kita akan mati bersama. Aku tidak akan menyombongkan diri di depanmu. Meskipun Xuan Ziwen hanya memiliki 8 cincin, dia tidak menunjukkan rasa takut ketika berbicara dengan judul Dou Luo yang memiliki 9 cincin. Dia telah berpengaruh bahkan di Kekaisaran Matahari Bulan, apalagi sekarang di kota Shrek. Harga dirinya berasal dari kemampuannya. Oke, serahkan saja pada Guru Xuan. Saat ini, suara lain terdengar. Valkyrie Dou Luo, Xian Lin Er, berjalan mendekat saat dia menyetujui saran Xuan Ziwen. Sebagai dekan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, tidak ada yang tahu betapa kuatnya Xuan Ziwen lebih dari Xian Lin Er. Dia juga seorang insinyur jiwa kelas 8, tapi dia bahkan tidak bisa menahan kecemerlangan Xuan Ziwen. Dapat dikatakan bahwa sejak Xuan Ziwen bergabung dengan Sekte Tang, penelitian Sekte Tang mengenai alat jiwa dan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah meningkat pesat.
Xuan Ziwen telah membawa teori-teori baru yang tak terhitung jumlahnya, dan juga membantu Departemen Alat Jiwa membangun pedagogi yang efektif. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan Departemen Alat Jiwa selama 100 tahun dalam penelitian dan pengembangan, bahkan Valkyrie Douluo, seorang transenden Douluo, harus memanggil Xuan Ziwen sebagai guru. Meskipun Xuan Ziwen tidak mau mengakuinya, dia sudah menjadi wakil dekan Departemen Alat Jiwa Akademi Serek, dan juga wakil dekan eksekutif. Setelah beberapa waktu sosialisasi, Departemen Alat Jiwa telah menyetujui semua proposal Xuan Ziwen. Siapapun yang berani menghalangi lamarannya akan menghadapi kemarahan kedua dekan, Xian Lin Er dan Qian Duoduo. Dengan kata-kata Xian Lin Er, Sising merasa lebih nyaman. Dia mengangguk dan berkata dengan serius, "Kalau begitu, terserah kamu." Xuan Ziwen mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Saat Xuan Ziwen berjalan pergi, Sising mau tidak mau bertanya kepada Xian Lin Er, "Din Xian, apakah dia mampu?" Xian Lin Er tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu melawan pasukan Soul Beast tadi? Apakah itu melalui keterampilan jiwa dari Master Jiwa Anda?" "Tidak, itu melalui alat jiwa." Meskipun banyak alat jiwa dibuat oleh Akademi, sebagian besar juga dibuat dari darah dan keringat sekte Tang. Beberapa alat jiwa yang kami gunakan tadi dapat dioperasikan hanya oleh Master Jiwa. Segera, saya ingin menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari Departemen Alat Jiwa. Dalam pertarungan 1 lawan 1, seorang insinyur jiwa akan memiliki kerugian melawan seorang master jiwa. Namun, di medan perang, kami para insinyur jiwa berkuasa. Menurut Anda mengapa Kekaisaran Matahari Bulan begitu kuat? Kekuatan mereka sepenuhnya berasal dari keunggulan absolut mereka dalam hal alat jiwa.